Nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh memahami dan mengerti kehidupan setelah kematian kami. Itu kemuliaan bersama Engkau dalam sukacita, dalam kegembiraan, dalam cinta yang begitu dalam, lebih daripada yang kami alami sekarang ini dan tak terlukiskan. Bantu kami untuk tetap tabah dan kuat dalam menghadapi penderitaan seberat apapun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus dihadapkan pertanyaan yang dalam pikiran kita mungkin aneh. Tapi itulah yang terjadi dalam keyakinan orang Yahudi tentang hidup setelah kematian. Ada cerita, ada kasus, ada mitos bahwa seorang wanita menikah dengan seseorang laki dan laki itu meninggal. Maka kewajiban dari saudara-saudara lelaki itu untuk menikahi wanita itu sampai dia mendapatkan anak keturunan dari wanita itu. Nah, pertanyaannya setelah kematian wanita itu milik siapa? Ya. Yesus mengatakan di surga orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang menjadi anak Allah, menjadi malaikat seperti malaikat. Saudaraku terkasih dalam Kristus, jawaban Yesus ini, teks Injil ini sungguh luar biasa karena menjawab apa yang oleh manusia tidak diketahui apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan itu juga menjawab apa yang seringkali dilukiskan oleh para saudara kita, tetangga kita yang mengatakan bahwa nanti di surga kita akan dilayani oleh puluhan malaikat bidadari. Ya, kita seperti tertawa dan mentertawai. Tetapi bagi saya ini sangat penting dan sangat fundamental karena apa? Selain Yesus, semua manusia tidak pernah berasal dari surga. Tidak pernah tahu apa yang terjadi di surga itu. Dan ini fundamental bagi kita, bagi iman kita. Karena apa? Karena Yesus sudah ada bersama Bapa sebelum segala abad. Maka ada dalam kredo katakan, ia dilahirkan dari Bapa. Jadi kalau ia dilahirkan dari Bapa bukan berarti lahir semua orang dari wanita. Tapi dia dilahirkan dari Bapa. Jadi dia sudah ada sebelum dunia ada. Dan Yesus itu berasal dari surga bersama Bapa. Jadi dia tahu apa yang terjadi di surga. Dan itu dia katakan sekarang ini di surga tidak ada kawin dan tidak ada ngawinkan. Seperti yang di dunia. Dan Yesus dalam transfigurasi, coba sekali lagi, dalam transfigurasi perubahan wajah di atas gunung, itulah yang terjadi. Yesus berubah rupa dengan cemerlangan yang luar biasa, ya, bersama Musa dan Elia. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus yang begitu mulia, tak terbandingkan dan tak terlukiskan kata Paulus, ya, bahwa kehidupan nanti itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita hadapi sekarang ini. Tidak sebanding dengan penderitaan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi berbahagialah kita yang percaya pada Yesus. Sekali lagi, berbahagialah kita yang percaya pada Yesus. Karena Yesus mengajarkan dan mengungkapkan realitas ilahi yang harus kita yakinkan dan kita percaya dan kita yakini bahwa itu benar. Ya, sekali lagi, apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar. Di surga itu, ya, kemuliaan dan orang tidak perlu dan tidak butuh apa yang di dunia ini seperti di dunia ini. Ya, sekali lagi, tidak perlu dan tidak butuh. Karena kita berhadapan dengan Allah. Kita hidup di hadapan Allah. Di hadapan Allah segala sesuatu hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berarti
Kalau dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub hidup di hadapan Allah. Saudara, itulah kita, itulah keyakinan kita. Ya. Itulah, maka di dalam keyakinan gereja Katolik bahwa kematian itu bukanlah hilang, tapi diubah. Hidup hanyalah diubah, hidup dengan cara yang baru, yang lain. Ya, jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, ya, kita sungguh-sungguh harus bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang demikian besar dalam diri kita. Ya, bersatu dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kemuliaan Allah yang tak sebanding dengan penderitaan Kristus. Kita harus kuat, kita harus teguh, kita harus penuh keyakinan, ya, tidak mudah putus asa bila kita menghadapi kesulitan yang sangat besar sekalipun, ya. Jadi saudaraku terkasih, mari kita bersyukur, tapi juga mari kita mempersiapkan hidup kita di dunia ini dengan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dan maui bagi kita. Artinya kita diajak untuk menghidupi yang di surga itu di dunia ini. Menghayati kehidupan surga sudah dimulai sekarang ini di dunia ini. Dan itu harus kita perjuangkan sedemikian rupa di dunia ini seperti di surga. Ya, seperti dikatakan doa Bapa kami. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan kita semua menghayati panggilan yang luhur ini, yang tidak hanya nanti kita mulai setelah kematian, tetapi semenjak di dunia ini kita sudah mulai menghidupi, menghayati kehidupan, kebaikan, kemuliaan yang sudah kita mulai dan kita jalani selama di dunia ini. Semoga Anda dan kita semua memiliki keyakinan teguh untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menimbun keutamaan-keutamaan, memperbaiki diri sedemikian rupa, ya, supaya pada akhirnya Tuhan bisa berkata, anakku, engkau layak berada bersama aku di rumah Bapakku di surga. Dan Bunda Maria selalu mendampingi kita semua dalam perjalanan dan proses hidup yang tidak mudah itu. Semoga Anda kuat dan kita kuat dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati kita semua, meneguhkan kita dan menguatkan kita bahwa di surga lebih daripada yang kita alami di dunia ini. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.